Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, Praja Utama Wanita Zamilia Ketikus Liawardani, kelas D5, nomor absen 32, kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep kolaborasi, teknologi, dan keterbukaan informasi. Di dalam presentasi ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana penyelenggaraan keterbukaan informasi, yang kedua, faktor penghambat dalam proses penyelenggaraan keterbukaan informasi yang berbasis teknologi di Indonesia, yang ketiga yaitu upaya dari pemerintah mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan keterbukaan teknologi. Berangkat dari sejarah, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan dinyatakan berlaku secara resmi 2 tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 30 April 2010. Dengan adanya Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 April, diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dan badan publik dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitasnya, sehingga dalam memberikan pelayanan informasi bisa cepat, tepat, dan sederhana. Di era teknologi 4.0 berprinsip, siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang berpotensi menguasai segalanya. Kebutuhan akan adanya keterbukaan dan kecepatan informasi. Sebagai contoh, saat masa pandemi seperti sekarang ini, di mana masyarakat mencari informasi mengenai upaya pencegahan penularan virus hingga langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi. Keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi. Sawyer tahun 2005 menyampaikan mengenai teknologi informasi adalah istilah umum untuk mendeskripsikan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebar informasi. Thompson dan Cadbury juga menyampaikan pada tahun 2003 mengenai sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi, di mana sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dan terintegrasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber-sumber data yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam informasi berbasis teknologi yaitu kumpulan fakta atau data yang produknya disebarkan kepada penerima informasi dengan sistem yang terintegrasi antara manusia dan perangkat lunak serta perangkat keras. Pemerintah telah melakukan keterbukaan sistem informasi berbasis teknologi seperti dibuatnya situs resmi sebagai penyedia informasi publik. Contohnya, situs resmi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu jakarta.co.id, yang menyajikan informasi tentang aspek penerimaan dan aspek pengeluaran APBD secara rinci. Tidak hanya itu, website tersebut juga menerangkan mengenai informasi publik lain secara rinci, seperti rute jalan sampai data tentang produk hukum, transparansi, anggaran, serta laporan kerja. Berkembangnya sarana informasi membuat pemerintah juga menggunakan sosial media sebagai sarana menyampaikan informasi. Di era digital ini, situs Instagram, Facebook, dan Twitter menjadi sarana alternatif untuk menyampaikan informasi. Penyebaran informasi publik melalui berbagai sarana di era digital sekarang ini, masyarakat dapat mengetahui informasi dari badan publik dan dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maknanya adalah setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari manapun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain yang menggunakannya untuk mencari fakta, maka hal tersebut diperbolehkan. Terhambatnya proses keterbukaan informasi berbasis teknologi. Yang pertama yaitu badan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010, badan publik adalah semua organ pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
menimbulkan sejumlah kendala. Yang pertama yaitu tidak semua badan publik mendapatkan sosialisasi yang sama dan memadai mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008. Yang kedua, badan publik juga mengalami kendala dalam menerjemahkan siapa yang akan menjadi PPID. Yang ketiga, petugas PPID mengalami kendala yang mengidentifikasikan informasi mana yang boleh, mana yang harus, dan mana yang tidak diberikan. Dalam berjalannya proses keterbukaan informasi berbasis teknologi di Indonesia, masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak semuanya memiliki kesamaan teknologi. Contohnya di daerah Papua atau wilayah yang terpencil, tidak semua tempat memiliki keadaan sinyal yang bagus untuk mengakses informasi melalui teknologi. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat dan para pelayan publik mampu menguasai teknologi. Hal itu disebabkan oleh latar belakang masyarakat yang berbeda, baik itu lingkungannya yang berada belum tentu terlalu dijamah dengan teknologi maupun aspek pendidikan dari manusia tersebut. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan terhambatnya proses keterbukaan informasi berbasis teknologi. Proses keterbukaan informasi berbasis teknologi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola berbasis teknologi atau e-governance. Namun masih banyak hambatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus dapat menciptakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut, diantaranya adalah nomor 1, upaya dalam mengelola hambatan di badan publik, mengingatkan penegakan hukum atau mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai dalam mengelola informasi dan dokumentasi, meningkatkan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup kepentingan masyarakat luas. Upaya dalam mengelola hambatan sarana prasarana. A. Meningkatkan biaya operasional teknologi informasi dan pembangunan yang merata di seluruh daerah Indonesia. B. Meningkatnya kapasitas infrastruktur cloud computing dalam teknologi informasi menawarkan fleksibilitas dalam meningkatkan kemampuan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, mengingat data dan informasi yang dimiliki badan publik pemerintah semakin bertambah. Selanjutnya yang nomor 3, upaya dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat dengan biaya yang telah ditentukan. Pentingnya kolaborasi antara keterbukaan informasi dan teknologi adalah yang pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Yang kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menyelenggarakan negara yang baik. Yang ketiga, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk pengembangan masyarakat. Yang keempat, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengawasan publik terhadap penyelenggara negara perlu dilakukan oleh publik maupun pemerintah dengan mekanisme yang jelas sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.